Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dengan NIM 123400038 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan pada kaderisasi yang keempat. Ada pertama, kepemimpinan dan persepsi diri. Leadership is influence, nothing more and nothing less. Leadership is one who knows the way, goes the way, and show the way. Itu dua-duanya dari John C. Maxwell. Fungsi dari kepemimpinan: 1. Instruktif, 2. Konsultatif, 3. Partisipatif, 4. Delegate. Prinsip kepemimpinan: 1. Inklusif, sense of empathy, collaborativity, kesadaran bias, dan kultur intelligence. 2. Efektif, fleksibilitas dan adaptif atau agility, empowering, command and control. Ada time management dan team management. 3. Instruktif, led by example, causing perspective decision making, showing concern dan informing. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Pertama, manajemen. 1. Terkait dengan perencanaan dan anggaran. 2. Menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. 3. Manajemen adalah untuk kelompok formal dan organisasi saja. 4. Seorang manajer mendapatkan otoritas dan posisinya dalam organisasi. 5. Lebih didasarkan komunikasi tertulis. Yang kedua, kepemimpinan. 1. Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. 2. Ciri-ciri kepribadian, atribut atau bahkan gelar tidak selalu membuat seseorang pemimpin. 3. Kepemimpinan perlu berjalan dengan tujuan bahkan bukan tanpa hasil yang diinginkan. 4. Pada dasarnya adalah proses atau kemampuan untuk mencapai mempengaruhi orang lain suatu tujuan untuk melalui maksimalisasi usaha mereka. Selanjutnya ada kepemimpinan diri sendiri. Proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak diri sendiri. Tips mengembangkan kepemimpinan diri: 1. Tetapkan tujuan. 2. Memahami dan menyadari diri. 3. Menerima ide dan peluang baru. 4. Mempertanyakan semuanya. 5. Mentorship. 6. Temukan kebaikan orang lain dan sekitar. 7. Menghormati orang lain. 8. Caring people. Persepsi diri. Persepsi diri adalah proses melakukan diskriminasi, diantaranya rangsangan, serta menginterpretasikan artinya dari Dr. Andes Sri Mulyo. Menurut KBBI, persepsi diartikan sebagai proses seseorang menjadi sadar akan sesuatu dalam indera. Persepsi meliputi: 1. Penginderaan atau sensasi. 2. Atensi atau perhatian. 3. Interpretasi. Faktor-faktor persepsi: 1. Sudut pandang. 2. Kelengkapan data. 3. Tingkat pendidikan. 4. Lingkungan. 5. Penarikan kesimpulan. 6. Pengalaman. 7. Suasana hati. Kemudian ciri-ciri persepsi: 1. Bersifat subjektif. 2. Rasa logis atau tidak. 3. Belum tentu benar. 4. Bisa saling bertentangan. Bentuk dan kegagalan persepsi. 1. Kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang. 2. Ada efek halo, merujuk pada fakta bahwa begitu manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang, maka cenderung menimbulkan kesan yang kuat. 3. Stereotip adalah kategori atas sesuatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan individual. 4. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok. 5. Gegar budaya adalah persepsi yang diakibatkan pengguna persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya berbeda dan belum dipahami. Selanjutnya adalah bagaimana saya memposisikan diri saya menjadi ketua himpunan, dan gaya kepemimpinan yang saya ambil adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Alasannya karena dalam konsep kepemimpinan demokratis, anggota mempunyai peranan penting dan dilibatkan dalam setiap keputusan. Setiap anggota diberikan tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat gaya kepemimpinan yang satu ini. Gaya kepemimpinan ini sangat menghargai pendapat dan masukan anggotanya dan bisa memberikan arahan kerja yang proporsional ke anggotanya. Sekian video yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.